Dari mulai gadis sampai ulang tahun perkawinan ke-27, cincin masih dipakai, nggak jadi apa-apa, betul nggak? Tapi coba dicopot, insya Allah jadi haji, jadi umroh, jadi anak doktor, jadi anak punya rumah sakit, jadi anak jadi lawyer, jadi anak macam-macam, insya Allah. Yuk, Bismillah, mana sorbannya? Ini, pinjam sorban Ki. Ada? Enggak, ini sorbannya beda. Sementara kita malam hari ini dulu kita bersedekah, minta apa, Dit? Minta sorbannya ada. Kita setiap ada itu kan pakai pengumpulan sedekah. Sedekah. Pakai sorban keliling. Penuh duitnya. Hah? Ya banyak. Sebelum lanjut, silakan share video-video dari kami untuk saudara-saudara terdekat kalian agar pikirannya terbuka dan tidak ada lagi yang terpedaya dengan pola-pola seperti ini. Mari buka mata, terima kenyataan, dan menuju arah kebenaran. Misteri sorban khusus ala Yusuf Mansur. Dalam setiap ceramah ataupun klarifikasi sebuah kasus, Yusuf Mansur selalu menyatakan bahwa dirinya tak pernah membawa uang sedekah. Padahal, jejak digital dengan jelas menerangkan bahwa uang sedekah memang benar dibawa Yusuf Mansur atau kroninya. Gelaran sorban yang diisi uang-uang sedekah menjadi ciri khas tersendiri dan menjadi awal terbongkarnya praktik pengepulان sedekah itu sendiri. Di sebuah video, Yusuf Mansur meminta sorban, namun saat diberikan, Yusuf Mansur mengatakan bahwa ada sorban khusus yang mengindikasikan bahwa pengepulان sedekah itu sudah direncanakan dari sebelumnya. Bagaimana menurut kalian? Kita sedekah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang bawa duit hari ini, duit hari ini. Yang ada di rekening, insya Allah tanemin di otaknya. Oke Ustadz, Bismillah, minggu depan saya mau sedekah. Dan tolong dicatat, saya tidak akan bawa sedekah ibu bapak semua. Karena saya nggak pernah tahu sedekahnya kayak apa. Jangan percaya kalau ada orang ngomong, Yusuf Mansur itu makan duit sedekah. Gue makan nasi, tau nggak? Masa gue makan duit? Insya Allah. Ibu-ibu jadi saksi nih, nggak ada yang saya bawa. Insya Allah nggak ada yang saya bawa. Siapa yang punya penyakit ini, penyakit itu, beli sama sodako. Siapa yang punya kemudian keluhan ini, keluhan itu, beli sama sodako. Tadi tuh yang udah pada ngacungnya punya cincin, ngapain dipakai terus? Dari mulai gadis sampai ulang tahun perkawinan ke-27, cincin masih dipakai, nggak jadi apa-apa, betul nggak? Tapi coba dicopot, insya Allah jadi haji, jadi umroh, jadi anak doktor, jadi anak punya rumah sakit, jadi anak jadi lawyer, jadi anak macam-macam, insya Allah. Yuk, Bismillah, mana sorbannya? Ini, pinjam sorban Ki. Ada? Enggak, ini sorbannya beda. Tidak, Tuan Krab sudah cerita semua tentang dirimu. Kau seorang pembohong, penipu. Aku tidak akan tertipu lagi denganmu. Tidak akan. Saudara-saudara semua, dari mana duitnya? Dari mana duitnya? Juga akan membebaskan tanah 5.000 meter kurang lebih di Istanbul, Turki, untuk dibikin mahat lil banat buat anak-anak Turki. Jadi monggo, Bismillahirrahmanirrahim. Itu bulanan ya, itu bulanan. Yang di Turki itu kira-kira 40 juta, yang di Rusia juga kira-kira 40 juta rupiah. Nah silakan yang mau ngambil berapapun bagiannya. Ustadz saya punya 10.000 sebulan, ya Bismillah Pak, kan kebersamaan, nggak usah khawatir. Aduh saya pengen ngasih tapi cuma 100.000, nggak ada yang cuman. Insya Allah mudah-mudahan asal ada nawa itu pasti ada jalannya. Baik, sementara kita malam hari ini dulu kita bersedekah, minta apa, Dit? Minta sorbannya ada. Taruh di depan aja. Di depan sini satu buat ikhwan, baik. Dan satu lagi buat akhwat. Nanti begitu kita tutup salam, ibu-ibu, bapak-bapak maju aja ke depan, kita bersedekah. Untuk yang nanti melihat Facebook, yang ingin ikutan dakwah Quran di Turki dan di seluruh daratan Eropa. Oh ya lupa, kita juga lagi bangun masjid. Di mana coba? Di Seville, Spanyol. Keren ya. Subhanallah. Keren kan, Indonesia keren loh. Indonesia loh. Jadi di tanah itu berkibar bendera Indonesia itu. Seville, Spanyol. Allah. Dulu kita pernah berkuasa 800 tahun tuh di Andalusia. Dan saya sumpahin situ bisa ke Spanyol.
Iya bener, saya sumpahin banget dah. Bisa ke Alhambra. Subhanallah. Nah, sambil ke sana, sambil nonton Liga Spanyol gitu. Asik. Keren loh, Liga Spanyol lebih keren daripada Liga Italia ya. Insyaallah baik. Yuk kita sama-sama tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan langsung aja yang mau sedekah. Hanya bawa sorban saya 2010 katanya ketemu saya, lalu sorban saya diminta. 2017 kemarin ketemu dengan beliau kembali, beliau sampaikan ini sorban antum Ustaz. Terus dia tunjukin anak yang didoain. Saat ini dulu anak yang didoain 7 tahun yang lalu. Saya lihat, wah gagah betul. Di belakang pesawat pakai baju pilot. Mula-mula saya sampai situ aja bangganya. Oh subhanallah, ada yang didoain kemudian jadi pilot. Oke, good. Tapi ternyata dia hafiz Allah. Ya baik, itu tadi Pak ceritanya Pak. Nah, ajib sekali nih Pak nih, dikasih sorban katanya kan sama Yusuf Mansur itu ya. Terus didoain, nah, anaknya tiba-tiba bisa jadi pilot hafiz kayak Pak. Nah, ini menanggapi hal tersebut percaya nggak nih Pak? Iya, kalau saya 100% nggak percaya. Ya kan, ini kan cerita-cerita halu, terus kemudian Yusuf Mansur tuh seolah-olah memperlihatkan bahwa dirinya punya karomah gitu. Iya, betul. Ya, sama dengan wali lah gitu, ya kan. Hebat. Kemudian yang dikasih sorban, kemudian didoakan anaknya kemudian menjadi pilot gitu ya. Betul. Ya kenapa Yusuf Mansur sekarang nggak doakan anaknya sendiri aja gitu? Si Wirda sekarang jadi menteri kan juga nggak dipakai juga di negara ini kan gitu. Terus kemudian kenapa Yusuf Mansur nggak berdoa sendiri aja ketika mereka mencalonkan diri sebagai anggota DPR RI Dapil Jakarta Timur kalau nggak salah? Kenapa mereka nggak berdoa saja untuk menjadi ngomong misalnya sepunyang-unyang kemudian jadi dubes, kemudian orang dikasih sorban didoakan anaknya lalu menjadi pilot dan seterusnya? Menurut hemat saya cerita halu Mas. Iya. Karena kan beda dengan kenyataan, diri sendiri aja nyalonkan nggak jadi kan gitu. Betul. Suaranya kalah sama dengan Komeng. Komeng udah pelawak dapat 2 juta. Iya, nah, Komeng jadi Komeng malahan. Padahal bukan ustadz ya Pak. Bukan ustadz, cuman modal huhui aja udah jadi Mas. Artinya kan kontradiktif. Itu uang yang dikumpulkan itu. Nah itu di bawah. Kalau ngundang uang transfer dia tolak. Dia tolak beliau. Tapi uang sedekah di bawah. Dan kalau sedekah di bawah. Untung banyak dong kalau gitu. Ya baru sadar sekarang sih. Menurut Yusuf Mansur di video yang baru-baru, dia tidak pernah membawa 1 sen pun uang sedekah yang dikumpulkan dari jemaah. Kalau sedekah tanpa diminta pun dia minta, oh ya kita sedekah. Dia ada sorban, kita cuma udah ngasih kayak gitu. Waktu itu memang ada pengumpulan sedekah kayak gitu. Ada, kita setiap ada itu kan pakai pengumpulan sedekah. Sedekah. Pakai sorban keliling. Penuh duitnya. Hah? Ya banyak. Uangnya dibawa pulang atau dikasih panitia Bu? Panitia yang itu nggak biasanya. Dan itu pasti dibawa pulang dong Bu? Iya dibawa pulang dia dong. Yusuf Mansur yang bawa uang tunai 2 koper. Dai kondang yang dikabarkan sempat ditahan bea cukai Pelabuhan Batam karena membawa uang tunai 2 koper bernilai 1,5 juta ringgit Malaysia atau sekitar 4, miliar. Nice. Yusuf Mansur menjelaskan bahwa dana tersebut berasal dari sedekah rekan-rekannya di Malaysia dan Singapura. Saya ceramah sedekah nih Pak, 2006 masih kenceng ceramah sedekah, buka ceramah sedekah. Terus saya suruh orang sedekah, ayo kita sedekah, boom gitu. Saya gelar sorban, semua orang pada sedekah. Nah begitu sedekah, panitia ngebuntel tuh, ngebuntel sorban, dibuntel sama dia, sak gitu, gembolan kan isinya sedekah orang. Mikir saya, dulu nih, namanya di Alphard ya. Waduh, gimana caranya nih? Akhirnya saya bilang sama teman-teman UT tuh, ini hari ini ada yang hadir, ya ada ibu dari UT hadir, makanya saya ceritain. Kata teman-teman masjid UT,
Udah Tat, ente langsung bawa aja, ngapain ambil? Kan saya bilang nanti ada yang ngambil. Udah Tat, ente langsung bawa aja, ngapain ambil? Kan saya bilang nanti ada yang ngambil. Ustadz Rohim, Ustadz Hendy, udah bawa aja langsung. Jangan. Udah sambil jalan tuh, saya keringetan loh. Allah, gua pakai Alphard nih dikasih sedekah gitu kan? Saya keringetan loh. Allah, gua pakai Alphard nih dikasih sedekah gitu kan? Asli dingin Pak tangan saya, dingin banget. Begitu saya ke lobby, ada keluar, Sariman ada datang deh, gagah banget gitu. Berhenti tepat di depan kami semua panitia, terus pintunya kebuka lagi, mati nih. Saya jangan pamit ya Pak, gitu. Assalamualaikum, Waalaikumsalam Ustadz. Terus ditaruh di Alphard, ini sedekah kami Pak Ustadz. Ayo kita doain dulu yang laki-laki, kita doain yang perempuan yang sudah bersedekah emasnya, duitnya, ada handphone saya lihat, ada apa itu semua. Bismillahirrahmanirrahim, mudah-mudahan Allah SWT mengganti dengan apa yang diinginkan. Amin. Mengganti apa yang dihajatkan. Amin. Mengganti apa yang menjadi dosanya dengan ampunan. Mengganti dengan jodoh yang diinginkan, anak turunan saleh saleha, orang tua yang sehat panjang umur. Mengganti dengan pekerjaan yang lebih baik. Mengganti dengan menjadi pengusaha perempuan yang salehah. Buat teman-teman semua, Al-Fatihah. Wali-wali bina. Nanti setelah tutup salam giliran yang laki-laki, tapi ntar dulu kita selesaikan dulu ceramahnya. Jadi saya ulangi kesimpulan, gue udah bilang jangan ngaji sama Yusuf Mansur. Lu bandel sih.